Sobat Kopantitar, tahukah kalian di setiap koperasi di seluruh Indonesia terdapat jenis dan bermacam-macam simpanan anggota yang diterapkan. Akan tetapi, tidak semua anggota koperasi mengetahui jenis dan pengertian dari simpanan anggota tersebut. Di video ini, saya akan melakukan survei dan memberikan pertanyaan seputar simpanan kepada anggota Koperasi Banten Tiga Lontar. Kira-kira, apakah mereka bisa menjawab pertanyaan saya dengan benar? Jangan kemana-mana, ikuti terus penulisan saya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf, boleh minta waktunya sebentar? Oh iya Pak, boleh silakan. Sebelumnya dengan Pak siapa? Nama saya Rizky Erneski. Bapak Rizky, apakah sudah menjadi anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Alhamdulillah sudah Mbak. Ada berapa jenis simpanan anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Ada 4 Mbak. Bisa disebutkan apa saja, Pak? Baik, yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan sukarela, dan keempat simpanan berjangka dalam bentuk obligasi. Kira-kira dipergunakan untuk apakah simpanan anggota tersebut? Digunakan untuk modal dan usaha, nantinya akan dijadikan selisih hasil usaha atau SHU untuk anggota. Perihal SHU atau selisih hasil usaha, apakah Bapak juga sudah mengetahui berapa persentase yang akan dibagikan kepada anggota? Sesuai dengan ART 2022, 40% simpanan pokok dan simpanan wajib, 5% sesuai dengan transaksi, dan 10% untuk simpanan sukarela. Terima kasih atas waktunya, Pak. Permisi, Mas. Bisa minta waktunya sebentar? Dengan Mas siapa? Dengan Yuda. Apakah sudah menjadi anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Sudah. Ada berapa sih jenis simpanan anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Ada 4. Bisa disebutkan apa saja, Mas? Yang pertama itu ada simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka dalam bentuk obligasi. Kira-kira dipergunakan untuk apa sih simpanan anggota koperasi tersebut? Hal itu digunakan untuk modal dan usaha, dan nantinya akan menjadi SHU atau yang kita kenal dengan selisih hasil usaha. Nah, perihal SHU atau selisih hasil usaha, apakah Mas juga sudah mengetahui berapa persentase yang akan dibagikan kepada anggota? Sudah. Berapa? 45%. 45% itu 40% untuk simpanan pokok dan simpanan wajib, 5% sesuai dengan transaksi, dan 10%-nya untuk simpanan sukarela. Terima kasih atas waktunya ya, Mas. Permisi, Mas. Boleh Mbak. minta waktunya sebentar? Boleh. Dengan Mas siapa? Deki. Mas Deki, apakah sudah menjadi anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Ada berapa sih jenis simpanan anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Ada 4, Bisa disebutkan apa saja, Mas? simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, sama obligasi. Kira-kira untuk apakah simpanan anggota tersebut? 40%. Terima kasih, Mas. Permisi, Mbak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh, Dengan Mbak siapa sebelumnya? dengan Mbak Indah. Mbak Indah, apakah sudah menjadi anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Alhamdulillah udah, Mbak. Ada berapa jenis simpanan anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Kalau yang aku tahu sih ada 4. Bisa disebutkan apa saja, Mbak? Yang pertama itu kalau nggak salah simpanan pokok, terus simpanan wajib, simpanan sukarela, dan obligasi. Itu aja sih Mbak yang aku tahu ya. Nggak tahu kurang lebihnya tuh. Kira-kira dipergunakan untuk apakah simpanan anggota koperasi tersebut? Kalau simpanan pokok itu pertama kita mendaftar harus ada simpanan pokok. Kalau Permisi, Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Dengan Mbak siapa sebelumnya? Mardaleni. Mbak Mardaleni, apakah sudah menjadi anggota Koperasi Banten Tiga Lontar? Alhamdulillah udah. Ada berapa jenis simpanan anggota yang ada di Koperasi Banten Tiga Lontar? Setelah saya ada 4. Bisa disebutkan apa saja, Mbak? Bisa. Yang pertama simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga simpanan sukarela, dan yang keempat simpanan dalam bentuk obligasi. Kira-kira dipergunakan untuk apa simpanan anggota tersebut? Setahu saya dipergunakan untuk modal dan usaha, dan nantinya itu SHU itu akan dijadikan untuk anggota. SHU itu selisih hasil usaha. Perihal SHU atau selisih hasil usaha, apakah Mbak juga sudah mengetahui berapa persentase yang akan dibagikan kepada anggota? Setahu saya tuh ada 40% untuk simpanan wajib dan pokok, 5% sesuai transaksi, dan 10% untuk simpanan sukarela. Baik, terima kasih untuk waktunya, Mbak. Sama Mbak. Setelah survei yang saya lakukan,
2 dari 5 anggota koperasi belum mengetahui secara detail baik dari jenis-jenis simpanan anggota hingga keuntungan yang didapat dari simpanan anggota tersebut. Bagaimanakah dengan Anda? Selain tentang jenis, fungsi, dan pengertian dari simpanan anggota, terdapat juga pertanyaan dari sebagian anggota, yaitu apakah simpanan anggota tersebut bisa diambil dan apa saja keuntungan yang didapat? Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada staf yang khusus menangani seputar keanggotaan Koperasi Banten Tiga Lontar. Sekarang di samping saya sudah ada Mas Irfan, staf khusus yang menangani seputar keanggotaan di Koperasi Banten Tiga Lontar. Halo Mas Irfan. Halo Mbak Liska. Mas Irfan, saya mau nanya-nanya dong seputar keanggotaan di Koperasi Banten Tiga Lontar. Mengenai apa saja ya? Mengenai jenis simpanan anggota, pengertian, serta keuntungannya apa saja, dan apakah simpanan anggota tersebut bisa diambil? Jenis-jenis simpanan anggota pada setiap koperasi itu ada bermacam-macam. Di antaranya simpanan pendidikan, simpanan berjangka, simpanan hari raya, simpanan haji atau umroh, dan lain sebagainya. Namun, untuk di Koperasi Banten Tiga Lontar, terdapat 4 jenis simpanan anggota yang diterapkan, yaitu 1. Simpanan pokok. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan sekali selama menjadi anggota. Besarnya simpanan pokok di Koperasi Banten Tiga Lontar adalah Rp1.000.000. Kedua, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota kepada koperasi setiap bulan selama masih menjadi anggota. Ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah iuran yang dibayar oleh anggota koperasi secara sukarela atau tidak ada paksaan, di mana besarnya iuran sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Keempat, simpanan berjangka dalam bentuk obligasi. Simpanan berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetoran dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara anggota dan koperasi. Lalu Mas, jika ada anggota yang bertanya, apakah simpanan anggota itu bisa diambil sewaktu-waktu di saat anggota itu membutuhkan dana? Dan fungsi dari simpanan yang rutin kita bayar, peruntukannya untuk apa? Dan keuntungan bagi anggota sendiri itu apa ya Mas? Baik simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih aktif menjadi anggota. Sedangkan simpanan sukarela dapat diambil sewaktu-waktu. Apabila simpanan pokok dan simpanan wajib diambil secara bersamaan, maka saat itu juga masa keanggotaan sudah berakhir. Perihal dari sisi fungsi dan peruntukannya ialah sebagai modal usaha Koperasi Banten Tiga Lontar, sesuai dengan yang tercantum pada anggaran dasar Koperasi Banten Tiga Lontar. Modal Koperasi Banten Tiga Lontar yaitu modal sendiri yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Untuk keuntungan dari simpanan anggota itu ialah mendapatkan SHU atau selisih hasil usaha, yang mana besaran persentasi yang akan didapatkan oleh anggota itu sendiri adalah simpanan pokok dan simpanan wajib sebesar 40% dan 5% sesuai dengan transaksi. Sedangkan simpanan sukarela sebesar 10%. Seperti itu ya Mas. Luar biasa sekali penjelasan dari Mas Irfan. Semoga penjelasan dari Mas Irfan ini dapat mengedukasi para anggota Koperasi Banten Tiga Lontar. Oke Mas, terima kasih untuk waktunya dan sukses selalu. Sama-sama Mbak Liska. Bagaimana Sobat Kopantitar? Sudah paham dan jelas? Jika ingin lebih dalam mengetahui seputar simpanan keanggotaan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ayo semangat berkoperasi. Tertib membayar simpanan dapat menjadikan koperasi kita sehat
dan semakin maju dalam berusaha. Saya Liska, salam, sukses, jaya, jos!